Studi Sarjana Terapan plus Nurse, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar saya, yaitu di Kabupaten Mukomuko. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa kasus korupsi yang terjadi di Mukomuko. Saya mengambil korupsi yang terjadi di Rumah Sakit RSUD Kabupaten Mukomuko, yaitu sebanyak 11 orang tersangka kasus dengan dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Bengkulu, yaitu pada tahun 2012 sebanyak 53 miliar ditahan penyidik Kejati setempat. Penahanan ini dilakukan setelah penyidik Polda Bengkulu melimpahkan berkas perkara kasus ini ke pihak Kejati setempat. Adapun 11 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Mukomuko yang ditahan penyidik Kejati Bengkulu, yaitu pertama inisialnya YP, PS, ZI, DA, AH, IDS, HS, AS, BH, NE, dan ATS. Mereka masing-masing sebagai KPA, PPTK, dan konsultan, serta PHO. Dugaannya yaitu dia melakukan korupsi secara bersama-sama. Menurut Ahmad Darwansyah, yaitu Aspidus Kejati Bengkulu, sesuai menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari penyidik Polda setempat yang mengatakan para tersangka akan ditahan sementara 20 hari pertama guna mempelancarkan proses penyidikan lebih lanjut. Pada saat itu pencairan dana pembangunan proyek mendekati 100%. Pengerjaan proyek gedung RSUD itu diaudit oleh BPKP. Dari hasil audit ditemukan kerugian negara yang mengakibatkan tindakan korupsi tersebut mencapai 5,3 miliar. Pembangunan gedung RSUD Kota Mukomuko dianggarkan 53 miliar yang bersumber dari dana pinjaman investasi pemerintah atau PIP tahun 2012 silam. Pada saat itu pengerjaan fisik RSUD belum tuntas, tetapi pada saat ini itu pengerjaan rumah sakit RSUD telah selesai atau telah tuntas. Dari inilah muncullah dugaan korupsi yang melibatkan pihak kontraktor dari BUMN, yakni Perusahaan Perumahan atau PP. Para tersangka setelah diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh tim dokter, langsung dibawa ke Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk menjalani persidangan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Jadi korupsi RSUD di Mukomuko ini merugikan negara dan merugikan juga kepada masyarakat, di mana pelayanan kesehatannya belum maksimal pada saat itu karena adanya korupsi di RSUD Kota Mukomuko. Maka dampak dari korupsi di RSUD Kota Mukomuko ini pertama yaitu merugikan negara dari segi biayanya karena telah dikorupsi. Lalu merugikan masyarakat yang dimana masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan dengan adanya RSUD Mukomuko, tetapi karena dikorupsi jadi pelayanan ini terhambat. Selanjutnya dari kasus ini dari 11 yang tersangka tadi
itu dihukum dengan 20 bulan 20 bulan di penjara. Menurut saya 20 bulan penjara dengan korupsi sebanyak itu, ya menurut saya ya kurang. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya dan hukum yang didapatkan. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang menonton. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.